Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak Ustaz semuanya? Dalam keadaan sehat dan tanpa kurang satu apapun ya. Doakan juga Ustadz dan Bunda dalam keadaan sehat dan tanpa kurang satu apapun. Nah, mengawali pembelajaran kita di semester yang kedua, terkhusus pada mata pelajaran matematika ini, kita sama-sama berdoa semoga pandemi virus COVID-19 ini segera berakhir. Untuk itu, dalam pembelajaran yang pertama ini, pertemuan yang pertama, Ustadz hadirkan media pembelajaran kita bertemakan menjaga diri dari virus COVID-19 ya. Gambarnya udah jelas nih, gambar orang pakai masker, bumi pun menggunakan masker ya. Oke, kita mulai saja anak-anak Ustadz. Untuk memulai pembelajaran kita, maka kita lafazkan ta'awuz dan basmalah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita lanjutkan dengan membaca doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, yang artinya, ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berilah aku karunia untuk dapat memahaminya. Semoga pembelajaran kita yang pertama di semester 2 ini semakin menambah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke anak-anak Ustadz, kita langsung saja melihat apa sih yang akan kita pelajari pada hari ini. Tentu saja untuk bertanya soal PR belum ada dong ya, Ustadz kan belum memberikan tugas ya. Nah, ini peringatan atau lebih kepada apa sih namanya ya, mungkin bisa kita bilang saling mengingatkan ya, selalu gunakan masker, cuci tangan dan jaga jarak. Nah, ada menu, kita masuk ke menunya. Nah, ini yang menampilkan apa yang akan kita bahas ini Bapak Dokter nih ya, pakai masker. Nah, kita lihat apa sih isi dari tabnya Pak Dokter ini. Oh, yang pertama ada kompetensi dasar. Kompetensi dasar yang akan kita bahas. Kemudian ada indikatornya, ada tujuan pembelajaran. Jadi kalau belajar nggak ada tujuan ya buat apa gitu kan? Untuk apa belajar nggak ada tujuannya? Hidup aja banyak tujuannya. Dan yang terakhir ada materi pembelajaran. Jadi ada 4 menu yang akan kita bahas. Kita lihat satu persatu ya. Kompetensi dasar kita di semester 2 ini, yang pertama itu kita masuk kepada KD 3.4 dan 4.4 ya. Jadi pengetahuannya menjelaskan dan menentukan keliling dan luas persegi, persegi panjang, segitiga, serta hubungan antara pangkat 2 dan akar pangkat 2. Kemudian untuk keterampilannya yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan keliling dan luas persegi, persegi panjang, dan segitiga, termasuk melibatkan pangkat 2 dan dengan akar pangkat 2 ya. Itu kompetensi dasar yang akan kita bahas. Selanjutnya indikator yang akan kita capai. Jadi ada indikator capaiannya. Yang pertama 3.4.1 menjelaskan arti persegi, persegi panjang dan segitiga. Dan yang keduanya menghitung keliling bangun datar. Untuk pertemuan kita kali ini 2 indikator yang akan kita bahas ya, yaitu anak-anak Ustadz mampu menjelaskan arti persegi dan menghitung keliling persegi, persegi panjang dan segitiga, atau disingkat dengan bangun datar ya, karena macam-macam. Dan tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, anak-anak mampu memahami arti bangun datar dulu. Yang keduanya baru mampu menjelaskan macam-macam bangun datar. Yang ketiga baru kita masuk kepada intinya, yaitu memahami arti dari keliling bangun datar serta mampu menggunakan rumus keliling bangun datar. Oke ya.
Nah, yang keempatnya, yang terakhir baru kita masuk kepada materi pembelajaran ya. Nah, untuk materinya Ustadz bagi dua ya, yaitu ada arti dan sifat bangun datar, dan yang keduanya keliling bangun datar. Kita lihat dulu arti dan sifat bangun datar ya. Arti yang pertama, pengertian bangun datar. Arti itu kata dasar dari pengertian ya. Jadi pengertian bangun datar, yang pertama, bangun datar adalah bangun yang rata yang mempunyai dua dimensi, yaitu panjang dan lebar, tetapi tidak mempunyai tinggi atau tebal. Jadi bangun datar itu bangun yang rata. Contoh kertas, boleh kertas karena tipis sekali, dianggap tidak ada tinggi dan tidak ada tebalnya ya. Kemudian itu menurut Julius Hambali, Siskandar, dan Muhammad Rahman ya. Jadi tahun 1996 mereka mengeluarkan pendapatnya. Dan yang kedua, pendapat dari Imam Roji, bangun datar adalah bagian dari bidang datar. Jadi ada bidang datar, dibuatlah bagiannya yang dibatasi oleh garis lurus atau garis lengkung. Nah, jadi hanya garis dia tuh ya. Jadi kesimpulannya apa yang bisa kita dapat? Nah, kesimpulannya adalah bangun datar adalah bangun yang dua dimensi ya, dua dimensi yang dibatasi oleh garis-garis lurus atau garis lengkung. Nah ya, jadi dia boleh dibatasi garis lurus, boleh dibatasi garis lengkung, tapi dia hanya dua dimensi. Dua dimensi itu artinya tidak mempunyai tebal. Kalau tiga dimensi itu benda yang memiliki tebal. Contohnya banyak ya, kursi, HP, papan ya, kemudian lemari, itu semuanya tiga dimensi. Nah, ini hanya dua dimensi. Kita lihat contoh bangun datar apa saja sih. Yang pertama ini namanya persegi, atau kalau pelajaran anak Ustadz di kelas 3 ini namanya segi 4 ya, karena dia ada 4 garisnya. Nah, ini namanya yang dia ditutupi garis tuh ini ya, ditutupi oleh garis. Yang kedua ada yang namanya persegi panjang. Kenapa disebut persegi panjang? Karena dia sisinya ada yang panjang, garisnya ada yang panjang sekali, ada yang beda. Yang ketiga ada segitiga. Nah, ini segitiga nih, karena dia cuma ada 3 sisi ya, jadi disebut segitiga. Nah, sekarang apa sih sifatnya? Kita lihat sifatnya. Pertama kita lihat sifat persegi. Persegi mempunyai 4 sisi sama panjang. 4 sisinya sama panjang. Sisi atas, samping kanan, sisi bawah, kiri, itu semuanya harus sama panjang, baru dia disebut persegi ya. Dan sisi pada persegi dilambangkan dengan huruf S. Jadi semuanya ini dilambang huruf S ya. Kemudian persegi panjang, dia memiliki 2 sisi panjang dan 2 sisi lebar. Meskipun banyak sisinya sama dengan persegi, sama-sama 4 ya, 1, 2, 3, 4, tetapi dia 2 panjang 2 lebar. Sisi panjangnya atas dan bawah boleh, kalau yang di sini atas dan bawah ya, boleh juga nanti dia kiri dan kanan. Nah, sisi lebarnya yang kiri dan kanan kalau di sini. Untuk panjang kita simbolkan atau lambangkan dengan P kecil ya, P kecil. Sedangkan untuk lebarnya kita lambangkan dengan L. Nah, kemudian segitiga sekarang kita lihat. Segitiga ini jelas mempunyai 3 sisi dan biasanya dia tidak sama panjang. Adakah yang sama panjang? Ada. Nanti pada pembelajaran jenis-jenis segitiga akan dipelajari semua bentuk segitiga ya. Sekarang kita yang penting anak-anak Ustadz paham bahwa segitiga memiliki 3 sisi ya. Nah, sisinya masing-masing kita lambangkan saja dengan huruf A, B, dan C ya. A ini nanti bisa disebut sebagai alas
jelas kalau pada pembahasan tentang luas segitiga. Sekarang kita masih membahas sifatnya secara umum yang akan berkaitan dengan keliling, maka kita lambangkan dengan ABC saja untuk sisi-sisi segitiga. Baik anak-anak Ustadz, sampai di sini tentang sifat bangun datarnya. Lalu kita akan lihat materi yang kedua, yaitu tentang keliling bangun datar. Nah, untuk keliling bangun datar itu sendiri, keliling itu artinya adalah jumlah panjang seluruh sisi yang mengelilingi bangun datar tersebut. Jadi panjang semua garis yang mengelilingi bangun datar disebut kelilingnya, ya. Keliling bangun datar yang akan kita bahas ada keliling persegi panjang, keliling segitiga. Kita lihat keliling persegi terlebih dahulu. Nah, ini persegi tadi ya, S-nya ada 4 ya. Keliling persegi rumusnya adalah, nah seperti tadi pengertian ya, definisi keliling itu adalah panjang semua sisi yang mengelilinginya. Jadi panjang sisi atas ya ditambah panjang sisi kanan ditambah panjang sisi bawah dan ditambah panjang sisi kiri, karena dia semuanya sisi, semuanya S ya. Keliling tadi jumlah seluruh sisi, artinya ditambah-tambah semua sisinya ini. Maka karena S-nya ada 4 sesuai aturan perkalian, kita bisa membuatnya menjadi rumusnya adalah 4 dikali S ya, 4 kali S-nya. Nah, jadi yang penting anak-anak Ustadz ingat, rumus keliling persegi adalah 4 kali S. Oke. Nah, selanjutnya kita lihat contoh penggunaannya ya. Contoh soal. Hitung keliling persegi berikut. Ini gambar perseginya. Nah, itu ada garis-garis 2 itu apa ya? Nah, itu salah satu ciri-ciri yang melambangkan gambar ini adalah gambar persegi. Dia menunjukkan bahwa keempat sisinya sama panjang ya. Jadi 2 garis ini, 2 garis, 2 garis, 2 garis, 2 garis menyatakan bahwa sisi dari gambar ini adalah sama panjang. Maka semua sisi ini panjangnya sama-sama 9 cm. Yang ditanya apa? Keliling persegi berapa? Hitunglah keliling persegi. Kita selesaikan penyelesaiannya. Masukkan rumus yang tadi. Keliling persegi sama dengan 4 kali S. Maka sama dengan 4 dikali 9. S-nya kan diganti 9. S yang ini diganti 9 ya. Karena semuanya S itu sama, maka cukup 9-nya 1 kali. Karena dia udah dikali 4 ya. Maka didapat keliling persegi ini adalah 36 cm. Nah, ini untuk pembahasan keliling persegi ya. Selanjutnya kita lihat keliling persegi panjang. Nah, keliling persegi panjang. Persegi panjang mempunyai 2 panjang dan 2 lebar ya. Jadi keliling persegi panjang itu sama seperti keliling persegi tadi. Kita menjumlahkan semua sisi yang ada. Jadi P yang di atas ditambah L yang di kanan ditambah P yang di bawah tambah lagi L yang di sebelah kiri, sehingga diperoleh P tambah L tambah P tambah L. Nah, karena P nya ada 2, bisa kita tulis 2P ditambah L nya juga ada 2, bisa juga kita tulis 2L. Maka rumus keliling persegi panjang yang bisa anak-anak Ustadz gunakan yang lebih simpel adalah 2-nya boleh ditaruh di luar, 2 dikali P tambah L, karena dia sama-sama punya 2 nih, sama-sama punya angka 2, maka angka 2-nya diletakkan di depan dikali P
P tambah L. Kenapa dia dikali? Karena dia kalau 2P itu artinya 2 kali P, sama artinya 2L itu 2 kali L. Gabungan antara huruf dan angka itu sama juga dengan perkalian. Oke, maka dapat kita gunakan rumus untuk persegi panjang itu 2 kali P tambah L dalam kurung ya. Oke. Nah, selanjutnya kita lihat contoh soal nih. Penggunaannya bagaimana sih? Contoh, hitunglah keliling persegi panjang berikut. Nah, ini gambar persegi panjangnya. Nah, di sini tidak ada garis 2 seperti tadi karena dia bukan persegi. Nah, jadi tidak perlu ada garis 2 tadi ya. Ini panjangnya adalah 18 atau P-nya. Sisi lebarnya 9 cm. Maka kita selesaikan pakai rumus yang terakhir tadi yang kita lingkari merah ya. Maka keliling persegi panjang sama dengan 2 kali P tambah L. Kita ganti P dan L nya, berarti 2 dikali 18 cm tambah 9 cm. Karena P nya itu sama dengan 18, kita ganti ya. L nya juga sama dengan 9 diganti. Selanjutnya kita tambahkan dulu yang di dalam kurung. Kembali ke aturan kabataku, kali bagi tambah kurang. Kalau ada kurung maka kurung dulu. Nah, kita selesaikan yang dalam kurung, berarti tinggal sama dengan 2 kali 18 tambah 9 sama dengan 27 ya. Lalu baru kita kalikan 2 kali 27 diperoleh 54 cm. Jadi keliling persegi ini yang putih ini adalah 54 cm. Oke, kita kembali, kita lihat yang terakhir keliling segitiga sekarang ya. Nah, keliling segitiga A, B, dan C. Mudah. Keliling itu artinya adalah jumlah seluruh sisi yang mengelilingi bangun datar tersebut. Kalau di bangun datarnya segitiga, berarti jumlah seluruh sisi yang mengelilingi segitiga tersebut. Maka sisinya ada 3, A, B, dan C. Maka kita tambahkan saja sisi A ditambah sisi B ditambah sisi C. Nah, ini langsung kalau segitiga untuk kelilingnya, nggak ada pakai turunan rumusnya ya. Nah, maka kita langsung lihat contoh soalnya bisa ya. Contoh soal misalkan hitunglah keliling segitiga berikut. Oh, ini salah penulisan, mohon maaf ya. Maka gambarnya segitiga tetap ya. Jadi keliling segitiganya, nah ini udah ada nih, sisi yang A nya 18, yang B nya 9, yang C nya 20. Maka penyelesaiannya keliling sama dengan A tambah B tambah C. Maka 18 tambah 9 tambah 20 diperoleh 47 cm. Nah, ini untuk segitiga paling mudah ya. Oke, kita kembali. Nah, ketiga-tiganya sudah kita bahas. Anak-anak ustaz yang penting paham, mengerti tentang arti keliling bangun datar ini ya. Kemudian kita kembali lagi ke depan. Alhamdulillah, kedua-dua materi sudah kita bahas anak-anak ustadz. Nanti silakan boleh dicoba sendiri ya. Nah, demikian pembelajaran matematika di pertemuan yang pertama. Ingat kembali, selalu gunakan masker, cuci tangan, dan jaga jarak agar kita semua terhindar dari tertular virus COVID-19 ya. Baik anak Ustadz akhiri pertemuan kita hari ini dengan sama-sama kita lafazkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.